Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Claudia Rizky Pratiwi, saya biasa disapa Audi. Saya dari kelas 11K. Jadi, pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional dan keterkaitannya dengan beberapa pertanyaan. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama, saya akan mulai dari menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa antar negara berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, meningkatkan devisa, dan memperluas pasar. Berikutnya beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang pertama, jenis perdagangan. Ada ekspor impor, yang kedua ada barter, yang ketiga ada konsiensi, dan yang keempat ada package deal. Kemudian ada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya. Yang kedua, keinginan memperluas pasar. Dan yang ketiga, adanya keunggulan kooperatif dan perbedaan selera. Lalu ada manfaat. Manfaatnya itu yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri dan memperluas pasar serta meningkatkan keuntungan atau GDP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional dan keterkaitannya pada beberapa pertanyaan berikut. Saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung pengembangan UMKM. Namun, bagaimana menurut Anda pengaruh kemudahan masuknya barang impor murah terhadap keberlangsungan pengrajin lokal? Jadi, kalau menurut saya, pengaruhnya itu cenderung negatif, di mana kemudahan masuknya barang impor murah dapat menyebabkan penurunannya permintaan terhadap produk lokal dan pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha pengrajin lokal. Nah, hal ini karena konsumen seringkali lebih memilih produk impor yang lebih murah meskipun kualitasnya mungkin sebanding atau bahkan lebih rendah. Kemudian saya akan lanjut menjawab pertanyaan yang nomor 2. Jadi pertanyaannya itu, apakah kebijakan proteksi seperti tarif atau kota masih relevan di era digital saat ini? Jadi menurut saya, kebijakan proteksi seperti tarif atau kota itu masih relevan di era digital. Nah, meskipun era digital memfasilitasi perdagangan yang lebih cepat dan mudah, kebijakan proteksi tetap diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk UMKM dari persaingan tidak sehat, terutama pada praktik dumping atau menjual barang di bawah harga pasar domestik. Nah, proteksi itu membantu menciptakan lapangan bermain yang lebih setara bagi produsen lokal. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa strategi yang harus dilakukan UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional atau ekspor? Jadi menurut saya, agar bisa bersaing di pasar internasional dan ekspor, pelaku usaha wajib meningkatkan kualitas produk sesuai standar global, melakukan inovasi berkelanjutan, memanfaatkan teknologi digital, serta memahami regulasi ekspor dan impor. Nah, sekian saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.